kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepada Engkau sebab oleh anugerah-Mu kami kembali boleh ada di hadirat Tuhan. Kami datang memuji Engkau, memuliakan dan membesarkan Engkau. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadir dalam persekutuan jemaat anak-anak-Mu, hadir dalam hidup kami, dalam hati kami. Itu sebabnya biar kami boleh menikmati Tuhan dan menikmati hadirat-Mu dalam persekutuan ini. Dan kami boleh mengalami lawatan Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang melawat kami, yang menjamah hati, pikiran, dan setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saatnya firman-Mu akan diberitakan. Engkau berfirman, lewat hamba-Mu Engkau urapi. Buka rasa firman-Mu Bapa di sorga, baik kami yang ada di sini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Seperti biasanya saya menyapa jemaat yang ada di rumah. Apa kabar? Saya percaya luar biasa penyertaan Tuhan terus menjadi bagian saudara-saudara yang ada di rumah dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Semua oleh anugerah Tuhan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian, dalam persekutuan bersama. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GPD Sola Gracia. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka. Saudara-saudara yang membawa Alkitab, yang memiliki Alkitab di samping saudara atau ada di depan saudara, saudara mengambilnya dan kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9. Kita baca bersama 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan di sini diibaratkan seperti seseorang yang sedang mau membangun sebuah bangunan. Maka dia akan membuat sebuah desain, sebuah rancangan, menjadikan sebuah bangunan yang indah. Tidak ada seseorang ketika dia membuat sebuah desain, rancangannya jelek, ya, rancangannya nggak bagus, ya. Tetapi dia akan membuat sebuah rancangan, sebuah bangunan itu menjadi bangunan yang indah. Ternyata hubungannya dengan kehidupan orang percaya jemaat Tuhan, bahwa Tuhan juga pun demikian di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, saya dan saudara. Sehingga saya memberi judul dalam konteks khotbah saya dalam kesempatan ini, hidup dalam rancangan Tuhan. Nah, lewat ayat ini akan mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Allah, ya, kita punya Tuhan
yang adalah arsitek dalam kehidupan ini. Ya, Dia arsitek yang mendesain kehidupan saudara dan saya. Nah, kita diciptakan oleh Dia, lalu kemudian Dia mendesain kita untuk jadi seturut dengan kehendak-Nya. Sekali lagi, Dia mendesain saudara dan saya untuk menjadi seturut dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ada sebuah lagu sukacita yang berkata, suka-sukamu Tuhan. Nah, demikian dalam konteks ini, Dia membuat saudara dan saya, Dia merancang saudara dan saya menjadi sesuatu yang indah di dalam pandangannya Tuhan. Nanti sebentar ayat-ayat yang akan saya baca buat saudara untuk bisa memahami tentang hidup dalam rancangan Tuhan. Nah, ayat yang kita baca tadi bahwa rancangan Tuhan melebihi dari rancangan manusia. Saudara mungkin sedang merancangkan sesuatu di dalam engkau. Ya, baik untuk besok hari, baik untuk beberapa hari ke depan, bulan ke depan, atau tahun depan dan sebagainya, atau hari besok di dalam hidupmu. Nah, firman berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya bahwa rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya, jemaat Tuhan, saudara dan saya, melebihi dari rancangan kita. Saya sering katakan, kalau rancangan kita terbatas, tapi rancangan Tuhan tidak terbatas. Hanya saja terkadang saudara-saudara, ketika Tuhan Dia mau menyatakan rencananya di dalam kita, terkadang kita memang nggak bisa untuk memahami dengan akal dan logika kita, saudara-saudara. Iya. Sebab terkadang untuk Tuhan mau menyatakan rancangannya di dalam kita, terkadang Tuhan izinkan kita harus melewati hal-hal yang sulit, yang nggak masuk akal. Hal-hal yang membuat sehingga kita mungkin akan berpikir, kok bisa seperti ini kenyataannya. Tetapi Tuhan sedang bawa kita pada satu rancangan yang indah, yang harus diawali dengan hal-hal yang demikian. Sekali lagi, bangsa Israel menjadi gambaran dalam perjalanan hidup setiap orang yang percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan mereka dalam sebuah perjalanan hidup untuk sampai di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan yang begitu indah. Tetapi untuk tiba di sana mereka harus melewati rancangan Tuhan, melewati padang gurun. Iya, mereka harus naik gunung, turun gunung, dan harus berjalan dengan susah payah, saudara-saudara. Nah, Tuhan bawa mereka pada sebuah rancangan yang gak bisa mereka terima dengan akal mereka. Dan kita akui dalam tulisan firman Tuhan, dan firman Tuhan juga pun menulis, mereka gak bisa menerima ini, cara seperti ini. Iya, sehingga terjadi pemberontakan di dalam mereka, dan Tuhan tidak berkenan ketika mereka memberontak. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya balik pada ayat di sini, bahwa kita punya Allah yang mendesain kehidupan ini, yang mendesain kehidupan saudara. Yang tadi saya katakan, mungkin terkadang saudara nggak bisa memahami cara Tuhan bekerja. Tetapi dalam konteks, dalam bingkai setiap orang percaya bahwa kita ada dalam rancangan Tuhan, menunjukkan bahwa Dia tidak membiarkan saudara dan saya. Iya, Dia tidak meninggalkan kita, saudara-saudara. Dia terus ada bersama dengan saudara untuk terus merancang kita dari hari datang kepada hari. Walaupun kita harus melewati seperti apa yang tadi sudah saya katakan, hal-hal yang sulit dan sukar, perkara-perkara yang membuat kita nggak bisa memahami dengan cara berpikir kita. Tetapi Tuhan sedang membuat di situ untuk menjadikan kita pribadi yang indah. Saya balik dalam konteks ayat di sini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Saya mau kembali dengan keadaan yang sedang terjadi sekarang. Apa yang sedang terjadi sekarang, di mana dunia sedang dilanda dengan wabah COVID-19? Saudara, saya percaya apa yang sedang terjadi di bumi ini, saudara-saudara, yang sedang saudara hadapi sekarang, tidak berarti kemudian tidak seizinnya Tuhan. Tidak demikian. Tetapi segala yang terjadi seizinnya Tuhan, dan kita ada di dalamnya. Dan Tuhan sedang membawa kita, Tuhan sedang merancangkan kehidupan saudara untuk sesuatu yang lebih dahsyat lagi, yang lebih luar biasa lagi di tengah-tengah pandemi ini, untuk supaya engkau terus bisa menjadi pemenang, sehingga kita tidak kalah dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Nah, Allah sebagai arsitek di dalam kehidupan ini,
Dan dia punya tujuan untuk dia mau menyatakan setiap rencananya di dalam kita. Ada satu ayat dalam kitab Roma pasal 8. Mari jemaat di rumah bisa membaca Roma pasalnya yang ke-8. Kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 8, ayatnya yang ke-27. Dikatakan demikian. Roma 8 ayat 27 sampai ayat 28 berkata demikian. Kita tahu, mulai ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bahwa dia turut bekerja, artinya di sini menunjukkan bahwa dia bekerja di dalam saya, dan dia bekerja itu untuk menyampaikan, untuk mau menyatakan setiap rencananya. Untuk dia mau mengerjakan rancangan-rancangannya di dalam kita. Sehingga untuk supaya jemaat tahu, anak-anak Tuhan tahu, orang percaya tahu bahwa apa yang terjadi dalam kita bukan berfokus kepada rancangan manusia, tetapi berfokus kepada rancangan Tuhan. Ini yang menjadi utama di dalam kita. Bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu di dalam kita. Sehingga di ayat ini berkata, dia bekerja, dia turut bekerja. Saudara-saudara, tentu di ayat yang ke-27 tadi berkata, ketika kita merespon akan kehendaknya. Ketika kita merespon akan kehendaknya, dia bekerja di dalam kita. Dan saudara, kalau ketika dia mau bekerja di dalam saudara dan saya mau katakan kepada kita bahwa dia dengan kemahakuasaannya dia bekerja di dalam kita, sehingga engkau mungkin tanpa menyadari, ketika engkau ada pada satu titik di mana engkau nggak bisa lagi, tapi engkau dapat melewati itu menunjukkan bahwa engkau ada masuk dalam rancangan Tuhan. Itu karena Tuhan bekerja dalam engkau. Ketika engkau tidak mampu lagi dengan kemampuanmu, dengan akalmu, saudara-saudara, ya, menurut cara pandangmu ini nggak mungkin lagi, tetapi engkau mampu dan sanggup menghadapi itu karena engkau masuk dalam rancangan Tuhan. Engkau sedang masuk di dalam Allah bekerja di dalam engkau. Dan puji Tuhan, saya percaya khusus jemaat GPI Sola Gracia, dia masih terus bekerja dalam engkau. Karena engkau mau merespon dia di dalam kehendaknya. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Dia bekerja di dalam engkau. Dia tidak meninggalkan engkau. Dia terus menyatakan kuasanya di dalam engkau. Tangannya terus terulur untuk menolong engkau. Sehingga kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita berkata terima kasih Tuhan, engkau sungguh baik. Bahwa engkau senantiasa terus ada bersama dengan saya. Lalu kemudian saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat selanjutnya apa dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 6. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 berkata demikian. Saudara bisa membuka 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-6. Berkata begini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini sangat indah sekali, saudara-saudara dikasih Tuhan. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Tangannya tidak terbatas. Untuk mau berbuat sesuatu di dalam kita. Ketika kita mau datang kepadanya dengan kerendahan. Dan dia mau bekerja di dalam kita. Mengapa demikian? Karena dia Allah Tuhan yang berdaulat penuh di dalam hidup kita. Sekali lagi, dalam kitab Roma tadi, ketika kita mau merespon akan kehendaknya, maka dia akan bekerja di dalam kita. Di ayat 7 bagian terakhir berkata, karena dia yang memelihara kamu. Saya sering singgung ayat ini, saudara-saudara, di mimbar Sola Gracia. Tuhan pemelihara hidup. Nah, ketika dia menjadi pemelihara hidup, maka menunjukkan bahwa setiap saat di dalam hidupmu, engkau masuk dalam rencananya. Dalam rancangan Tuhan itu. Puji Tuhan. Pemelihara hidup yang memelihara.
Kalau sedikit saya akan memberi uraian bicara tentang pemeliharaan Tuhan di dalam engkau. Saudara-saudara, sehingga engkau boleh ada sampai sekarang ini, kita bisa hidup, bernapas, bergerak, beraktivitas, itu karena pemeliharaan Tuhan. Dalam konteks orang percaya, jemaat Tuhan, umat Tuhan, kita tidak melihat apa yang ada di luar sana. Tetapi jaminan Tuhan dalam setiap engkau, bahwa engkau masuk dalam rancangan Tuhan. Engkau masuk dalam rencana Tuhan yang indah di dalam hidupmu. Nah, di ayat ini berkata, itu sebabnya serahkanlah segala kekhawatiranmu. Nah, menunjukkan bahwa dengan segala keterbatasan Tuhan tahu. Dan Dia mau turun tangan untuk menyatakan kuasanya di dalam engkau. Ketika kita mau serahkan kepada Dia, yang adalah arsitek di dalam hidup ini. Sederhananya begini, saudara-saudara. Kita menyadari dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia, sesuatu yang dahsyat kita nggak mampu dan nggak sanggup, saudara. Di luar kemampuan kita sebagai manusia yang serba terbatas ini. Maka itu sebabnya firman berkata, serahkanlah kepada Dia. Maka ketika Dia mengambil alih, ya, ketika Dia memegang, ya, hidupmu, maka Dia yang akan mendesain kehidupan kita. Dia yang akan membawa kehidupan kita kepada keindahan, datang kepada keindahan. Dan itu janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ayat ini disehubungkan dengan Yeremia pasalnya yang ke-18. Saudara akan melihat di situ Yeremia pasalnya yang ke-18. Apa kata firman Tuhan? Nah, saya hubungkan tadi ketika kita sebagai manusia terbatas, ketika kita mau serahkan, seperti apa kata firman, serahkanlah kepada Tuhan. Yeremia pasal 18 ayat 6 berkata begini, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu? Ya. Ayat ini Tuhan katakan kepada bangsa Israel lewat Yeremia, untuk Tuhan tunjukkan bahwa aku bisa melakukan itu. Ya. Aku dapat mengerjakan itu. Izin jemaat, ya, dalam masa pandemi ini ada perubahan sedikit di ruangan gereja. Ruangan gereja sedang dicat dan sudah selesai dicat. Kemudian di garasi agak dibikin bagus garasinya. Ya, hanya selingan saja, saudara. Khusus di garasi ada tukang yang bekerja di garasi supaya garasinya itu bagus kalau nanti akan diparkir. Ketika saya tanya sama tukang, saya tanya, bisa buat ini? Dia berkata, Pak, itu mah bisa, itu bidang saya. Saudara-saudara, itu tukang yang dia bisa buat sedemikian bagusnya. Tapi saya mau katakan kepada kita hubungannya dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada bangsa Israel, masa aku tidak dapat melakukan, ya, aku tidak dapat bertindak kepada kamu. Dia Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita, yang melebihi dari segala-galanya. Maka Tuhan berkata kepada Yeremia, dan ini menjadi pesan firman kepada kita, masa aku tidak dapat bertindak kepada kamu, termasuk kepada saya dan kepada saudara. Masakan Tuhan tidak dapat berbuat sesuatu kepada engkau? Masakan Tuhan tidak dapat berbuat sesuatu kepada bapak, kepada ibu, kepada engkau anak-anak muda, dan kepada kita semua? Masakan Tuhan tidak dapat berbuat? Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya menunjukkan bahwa Dia punya kesanggupan yang melebihi dari segala-galanya dalam hidup ini. Saudara-saudara, amin. Karena Dia adalah arsitek di atas segala-galanya, yang mendesain kehidupan ini. Nah, dilanjut ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Nah, kehidupan bangsa Israel dianalogikan seperti tanah liat yang ada di tangan tukang periuk, yang mana buat Tuhan mau mendesain kehidupan mereka untuk menjadi indah dan menjadi bagus. Dan itu yang Tuhan katakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikian kamu di tanganku, di tangan Tuhan. Hidup ini ada dalam tangan Tuhan, saudara-saudara.
Nah, ketika kita membaca pada ayat-ayat selanjutnya di sini, apa yang ada dalam tulisan firman Tuhan di ayatnya yang ke-4, ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Sang tukang bejana ketika dia melihat ada tanah liat, ya, yang rusak, dia akan perbaiki dan dia akan buat sedemikian rupa menurut pandangannya, menurut konsepnya, ya, menurut cara berpikirnya, menurut kehendaknya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan, kalau cara pandang manusia bisa salah, tapi cara pandang Tuhan tidak akan pernah salah untuk mendesain. Ketika seorang tukang berkata kepada saya bahwa dia pernah membuat satu bangunan salah mendesain, sehingga dia sedikit kecewa. Yang punya rumah juga sedikit kecewa. Lalu dia berkata, maaf, saya hanya manusia yang bisa salah. Tetapi kita percaya Tuhan kita, Yesus tidak pernah salah. Amin. Dia mendesain kehidupan kita dan tidak pernah salah. Saudara-saudara, demikian juga di ayat ini berkata dalam tulisan firman Tuhan, dia mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya, bukan menurut cara pandang manusia. Kalau cara pandang manusia begini, cara pandang Tuhan enggak demikian. Begini, saudara-saudara. Kalau cara pandang manusia A, cara pandang Tuhan B. Saudara-saudara, saya katakan lagi bahwa Tuhan tidak pernah salah. Nanti akan ada jawaban dalam ayat firman Tuhan yang sebentar saya bagikan kepada saudara. Nah, di ayat ini berkata, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, kepada bangsa Israel ini datang firman Tuhan. Masakan aku tidak dapat? Masakan aku tidak bisa? Sama seperti tangan di tangan tukang penjungan untuk menjadikan kalian indah. Puji Tuhan, saudara. Sedikit saya mengatakan bahwa pandemi COVID-19 juga pun menjadi cara Tuhan untuk dia mau bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, ya. Untuk dia mau bekerja di dalam setiap kehidupan saudara, untuk supaya kita tampil menjadi pribadi yang benar-benar bermutu dan berkualitas di hadapan Tuhan. Apa maksud saya sampaikan demikian ini? Khusus kepada seluruh jemaat GPD Sola Gracia. Puji Tuhan. Artinya bahwa walaupun dalam kondisi yang sulit sekarang ini, engkau nggak pernah kehilangan persekutuanmu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak tahu orang-orang yang lain-lain, saudara-saudara, yang ada di luar sana, tetapi khusus kita jemaat Sola Gracia, ya. Tuhan buat sedemikian rupa dengan pandemi ini untuk menguji sampai sejauh mana hubunganmu, persekutuanmu dengan Tuhan yang engkau bangun. Dan puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, walaupun di tengah-tengah masa sulit, ya, sama seperti yang sering saya gambarkan ketika tanah di tangan penjunan, maka sang penjunan itu akan buat sedemikian rupa tanah itu, ya, kalau orang sini bilang kalau orang Manado bilang di ojo-ojo itu, ya. Saya nggak tahu kalau orang Batak bilang apa, ya, kalau orang sini bilang apa itu, saya bikin kayak mol-mol lah, saudara. Nah, sama seperti ibu-ibu kalau bikin kue di rumah, maka kue itu harus dipukul sedemikian rupa. Nah, seperti tanah di tangan penjunan. Tapi pada akhirnya lalu kemudian dia akan menjadi bejana yang indah. Dan itulah cara Tuhan bekerja. Amin. Saya kembali dalam kitab Yesaya pasal 55 tadi. Ya. Yesaya pasal 55 tadi. Ayatnya yang ke-8. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya mau beri kesimpulan dalam renungan saat ini walaupun hanya singkat saja, bahwa rancangan Tuhan punya tujuan dalam kita.
Jemaat bisa menjawab? Alkitab sudah menjawab. Ya. Tuhan punya rencana dalam setiap kita untuk supaya setiap rancangannya itu ada tujuannya. Mari, ayat terakhir, Yeremia pasal 29 ayat 11 untuk mengakhiri renungan saat ini. Yeremia pasal 29 ayat 11, dan kita baca sama-sama ayat ini. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca dengan suara nyaring. Ya, saya percaya ketika kita membaca ayat ini, maka ayat ini menjadi bagian berkat buat saudara dan saya. Mari kita baca sama-sama, jemaat di rumah dan yang ada di sini. Ayat 11 dan ayatnya yang ke ayat 11 saja. Sudah? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, engkau mungkin melewati masa sulit, keadaan-keadaan yang sukar. Engkau mungkin sedang mengalami problem persoalan di dalam hidupmu. Tetapi Tuhan tidak akan biarkan engkau. Ya. Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Janji Tuhan, Dia akan memberikan engkau damai sejahtera. Janji Tuhan di ayat ini berkata, Dia akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Itu janji Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mungkin kau akan berpikir, bagaimana mungkin kondisi keadaan saya sekarang seperti ini? Apakah janji Tuhan tergenapi? Kita aminkan janji Tuhan. Saudara-saudara, kita aminkan akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam setiap kehidupan kita. Dia hanya mau untuk engkau tetap bertahan, engkau tetap sabar, engkau tetap setia. Ya. Lakukan apa yang Tuhan mau di dalam engkau, maka rancangannya akan terus menjadi bagian di dalam setiap kehidupan. Dan janji Tuhan dalam ayat di sini, hari depan yang penuh dengan harapan. Kepada seluruh jemaat GPD Sola Gracia saya sampaikan, mari, hari depan yang penuh dengan segala harapan ada di depan, tidak ada di belakang. Ya. Nah, Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, karena itu janji Tuhan. Ya. Maka kita mau jalani hari-hari hidupmu, saya percaya Dia Tuhan yang setia, ada bersama dengan engkau, beri kemenangan dan beri pembelaan di dalam engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum saya mau berdoa, saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh jemaat GPD Sola Gracia. Jemaat Tuhan, dalam rencana ibadah GPD Sola Gracia akan kembali dimulai pada tanggal 14 Juni 2020, ya. Dan teknis pelaksanaan ibadah nanti saya akan sampaikan melalui grup atau melalui WA ke setiap jemaat Tuhan untuk mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan. Maka saya menyampaikan dari sekarang ini, berdoalah untuk supaya pada hari Minggu kita semua diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan dan kesiapan diri untuk mau beribadah kembali berkumpul bersama setelah tidak terasa sudah sekitar 3 bulan. Ya, sekitar 3 bulan kita tidak bisa bertemu tatap muka langsung, hanya melalui video saya ini siaran langsung. Dan ruangan gereja ini 3 bulan, walaupun tidak ada kegiatan, tetapi tetap di tempat ini kami mengadakan persekutuan. Ya, saudara-saudara, dengan kerinduan yang sama, saya sebagai gembala dan jemaat Tuhan, mari kiranya kita akan bisa bertemu kembali. Saudara doakan pada tanggal 14 Juni 2020 kita sama-sama beribadah di tempat ini memuji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati seluruh jemaat, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Kiranya senantiasa terus ada dalam perlindungan yang dari Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita nyanyikan pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman, dan kita mau berdoa. Amin. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman,
karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari jemaat kita berdoa, jemaat di rumah juga kita berdoa. Kami aminkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa, Tuhan yang berdaulat penuh di dalam hidup kami. Engkau yang merancangkan rancangan damai sejahtera dan sukacita hari depan yang penuh harapan di dalam kami. Itu sebabnya kami mau terus berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau memelihara dalam kehidupan kami. Kami menyadari walaupun dalam keadaan susah atau senang, kami percaya Tuhan tidak biarkan kami. Dan Engkau sedang mengajarkan kami, Engkau sedang mendidik kami, dan Engkau sedang mau menyatakan setiap kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami, agar kami terus berharap percaya, agar kami terus mengandalkan Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Saat ini hamba berdoa, Tuhan lawat seluruh jemaat GPI Sola Gracia khususnya, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah, sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, orang tua, semua hamba mau taruh di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka semua, kekuatan baru terus mereka miliki, pemulihan yang dari Tuhan terus mereka rasakan, dan hidup mereka terus menikmati Tuhan dalam kehidupan mereka. Persoalan, masalah, problem kehidupan, kami percaya Tuhan sanggup beri jalan keluar di dalam setiap persoalan yang mereka hadapi, dan mereka tetap terus kuat di dalam Tuhan, memandang kepada Engkau Yesus Tuhan, yang adalah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kami, yang merancangkan dalam kehidupan kami rancangan-rancangan yang indah di dalam hidup kami, untuk menjadi kami indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berserah hidup dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan menjadi sumber pertolongan. Dan hamba berdoa berkati seluruh jemaat dengan berkat Tuhan, berkat perjanjian Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani dalam pekerjaan, usaha, dan mata pencarian mereka. Tuhan, kami mau berdoa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka Tuhan, sehingga kami percaya kuasa dan mujizat Tuhan itu terus nyata di dalam mereka. Mereka yang sakit sembuhkan, yang lemah beri kekuatan yang dari Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak kami, anak-anak seluruh jemaat Tuhan. Tuhan tolong mereka. Sebagai orang muda, Tuhan pakai mereka senantiasa dalam pergaulan dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan jadi bagian setiap mereka. Tuhan, baik pun dalam keluarga seluruh jemaat Tuhan, terus aman dalam perlindungan Tuhan. Dan hamba berdoa, persiapan ibadah tanggal 14 Juni pada minggu besok, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan beri waktu, kesehatan, dan kekuatan kepada setiap kami. Semangat yang baru untuk kami sama-sama bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk mau beribadah kepada Tuhan. Engkau hadir di sini, hadir dalam hati setiap seluruh jemaat, dan Engkau pagari tempat ini dengan malaikat surga. Kami aman di dalam tangan Tuhan. Dan hamba berdoa, segala iblis, kuasa kegelapan, niat-niat orang jahat yang coba mengganggu kami berdoa, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau untuk saat ini Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa, turunlah kiranya berkat bagi seluruh jemaat. Berkat jasmani, berkat rohani, penyertaan dan pertolongan yang dari Engkau Yesus menjadi bagian setiap kami semua dan seluruh jemaat, baik yang ada di sini maupun jemaat yang ada di rumah, sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat saudara melanjutkan persekutuan selanjutnya. Amin.